Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam perenungan Stay at Home bersama Saumiman Saud. Tema hari ini adalah di dalam duka senantiasa bersuka. Ayat yang saya ambil adalah Filipi pasal 4 ayat 4. Mari kita baca bersama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Saudara, surat Filipi ditulis Rasul Paulus di dalam penjara. Yang artinya ketika Paulus menulis bagian ini, ia sendiri berada dalam kondisi di penjara, berarti dalam kondisi yang sulit. Nah, berada di dalam penjara tentu tidak ada sukacitanya. Berada dalam penjara tentu bukan tempat yang senang, kecuali mereka yang dipenjara karena korupsi. Karena biasanya mereka yang korupsi, kalau kita lihat di TV atau di koran atau di media sosial, begitu mereka ditangkap masih bisa saja tertawa, melambai-lambaikan tangannya. Itu berarti kemungkinan besar bagi mereka yang korupsi dalam penjara masih ada sukacitanya. Nah saudara, jangankan di penjara, stay at home 2 bulan saja seperti sekarang ini, orang-orang sudah merasa tidak betah. Dan ada orang berkata, kok serasa di penjara, padahal dia belum pernah dipenjarakan. Nah saudara, mengapa Paulus dapat menikmati sukacita walaupun ia berada dalam penjara? Apakah perasaannya sudah mati, sudah kebal, sudah mati rasa? Tidak juga, saudara. Paulus menikmati sukacita di dalam kondisi yang sulit ini karena di dalam hidupnya ada Kristus Yesus. Yesus yang telah memberinya pembaharuan diri supaya di dalam hidupnya boleh menjadi sukacita bagi orang lain walaupun pengaruh di luar tidak mengizinkannya. Tetapi di dalam lebih kuat, saudara. Nah, apakah Paulus tidak pernah mengalami duka cita, saudara? Kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 10, ini tulisan Rasul Paulus, sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Sebagai orang yang miskin, namun memperkaya orang banyak. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Nah saudara, ketika saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang melayani di berbagai kota di Indonesia, ada banyak inspirasi yang boleh saya dapatkan. Yang pertama ada saya mendengar mereka walaupun berada dalam rumah penuh dengan kesibukan pelayanan, selain berkhotbah, upload video dan sebagainya, maka hampir setiap hari jemaat beramai-ramai tergerak mengadakan kegiatan sosial. Ada juga satu orang hamba Tuhan dalam kesibukannya walaupun harus stay at home, tapi dia tugas pelayanannya harus mengunjungi dan memberikan pertolongan. Belum lagi ada jemaat biasa yang juga lakukan hal seperti demikian, bagi-bagi masker, itu dengan uang sendiri, bagi-bagi hand sanitizer, dan sebagainya. Ada satu orang teman jemaatnya itu secara bergantian memberikan persembahan untuk menyediakan nasi bungkus, masker, dan sembako yang dibagikan kepada masyarakat sekitar tanpa memandang siapa orang itu. Dan yang membagi itu bukan orang yang kaya-kaya begitu, tetapi di dalam segala kecukupannya dia masih bisa membagikan. Bahkan di dalam segala kekurangan dia masih bisa membagikan. Itu sebabnya maka Tuhan Yesus sangat menghargai, memuji seorang janda yang memberikan persembahan di dalam kekurangan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Oh saudara, hari ini banyak anak Tuhan yang mungkin tanda kutip beberapa bulan ini mengalami sedikit kekurangan. Bukan hanya mengucap syukur saudara, mulutnya tidak ada syukur lagi, tapi mengklaim, menggerutu, boro-boro memberikan persembahan. Pertanyaannya saudara, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda seperti orang yang saya sebutkan itu? Saya harap, hal ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah kedukaan, mereka dapat menjadi sukacita bagi orang lain. Bukan. Saya harap tidak. Saudara, saya bersyukur di gereja kami, walaupun kecil jumlahnya, tapi kami komitmen, setiap kebaktian, kami tetap akan memberikan persembahan, walaupun kalau dia pakai cash, dia belum bisa menyampaikannya, tapi masing-masing berkomitmen simpan sendiri dulu. Dan kita berkomitmen pada Tuhan, nanti kalau sudah bertemu, kita bisa kumpul kembali. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya tidak sungkan-sungkan mengumumkan hal ini karena
Apa yang mereka berikan bukan berikan kepada saya, tapi mereka berikannya kepada Tuhan. Itu berarti komitmen antara saya, antara jemaat pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, saya harap kita semua yang mendengarkan juga bisa seperti demikian. Jadi, di dalam kekurangan pun kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, kehidupan Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini jangan dibuai terus dengan kondisi dan keadaan. Ketika kita sedang bersuka cita, kita juga harus menghargai orang yang berduka cita. Sehingga ada rasa simpati dari hidup kita terhadap orang lain. Sebaliknya, ketika kita sedang berduka cita, jangan pula kita dihanyutkan dengan rasa kedukaan yang terus-menerus sehingga hidup kita seperti tidak berpengharapan dan melalaikan diri memperhatikan kehidupan orang lain. Padahal kita sudah mendapat janji daripada Tuhan, janji yang pasti. Kalau janji daripada manusia mungkin bisa belum pasti, kita masih bisa ragukan, saudara. Tapi janji daripada Tuhan itu selalu pasti. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sebentar. Sehingga walaupun kita berduka, kita mesti belajar seperti Rasul Paulus senantiasa bersuka cita. Dan kita bisa membuat orang lain bersuka cita. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus jangan menaruh pengharapan yang terlalu besar kepada manusia yang lain. Karena kita bakal kecewa. Saat keadaan begini, saudara, bila kita kesulitan, jangankan berharap bantuan orang lain, saudara. Jangankan kita mau meminjam sesuatu pada orang lain, saudara. Apa yang sudah kita pinjamkan kepada orang lain untuk diminta kembali tidak gampang, saudara. Kita bisa seperti pengemis, berharaplah kepada Tuhan. Dia yang membuat kita bersuka cita walaupun dalam keadaan susah. Nah, saudara, bersuka cita senantiasa merupakan tanda kehidupan orang percaya dan menunjukkan bahwa hidup kita ini tidak berdasarkan alasan duniawi. Di dunia terjadi apa saja, tapi dalam hidup kita ada sukacita. Dunia mungkin bisa menawarkan kegemerlapannya. Dunia bisa menawarkan kegelimangan harta kekayaan. Di dalam dunia ada kelimpahan makanan. Tetapi semuanya itu belum tentu dapat membawa kita bersukacita. Ada banyak orang yang hidup dalam kegemerlapan dunia, kegelimangan harta kekayaan, dan kelimpahan makanan, tidak bersukacita. Namun di dalam Tuhan ada yang disebut PHP. PHP itu bukan pengharapan palsu, tapi pengharapan yang pasti. Sudah pasti membawa kita menikmati sukacita itu. Makanya sebagai orang percaya, terkenal sekelompok orang yang bernyanyi memuji Tuhan. Ada puji-pujian yang artinya di dalam suka, dalam duka, dalam segala keadaan, kita tetap memuji Tuhan. Nah, saudara, orang-orang yang berada dalam Tuhan akan bersukacita walaupun dapat hinaan, cemooh, caci maki. Semuanya itu akan ditolong oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menjaga kestabilan hidup kita. Kita sebagai orang yang bersukacita tidak akan terpancing oleh apapun yang diceritakan oleh orang lain, apapun yang diperlakukan oleh orang lain. Maka firman Tuhan sebagai orang percaya mengingatkan pada kita, lebih baik mengalah, itu moto hidup kita. Mengalah untuk menang, itu moto yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengalah di atas kayu salib. Begitu mengalahnya sampai dia disalibkan mati, tapi ia menang. Saudara, jika hidupmu tidak dalam Tuhan, maka hidupmu akan sensitif sekali mendapat sedikit teguran, sindiran, ya, omongan orang lain. Emosinya seperti bom atom yang meledak-ledak, saudara. Kita perlu belajar seperti Rasul Paulus yang bersukacita senantiasa di dalam segala keadaan. Bahkan tatkala keadaan berduka, ia tetap bersukacita. Saya rindu seperti Rasul Paulus. Kiranya semua Anda juga rindu demikian, bukan? Tuhan memberkati Anda. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan merenungkan sebagian firman Tuhan ini. Bersukacita di dalam duka cita. Bersukacita dalam kesulitan. Karena kita tahu ada pengharapan yang pasti. Ada Yesus yang memberikan janji yang pasti dalam hidup kita. Tuhan, tolonglah kami semua yang mendengar ini, supaya kami juga mau belajar seperti Rasul Paulus yang mengajarkan bersukacita. Dia bukan hanya mengajarkan, tapi dia alami sendiri. Di dalam penjara, dia tetap bersukacita. Dan bahkan membuat orang lain bersukacita. Kami rindu demikian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu. God bless you semuanya.